Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin ingkang kawula hormati, ingkang kawula ta'zimi, para kiai, para asatid, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua RW 2 Bapak Hendra. Mungkin boten kelintu, lo mendet kerpean Pak Romli. Ingkang kawula hormati para ketua RT di lingkungan RW 02, RW 2. Ingkang kawula hormati pimpinan majelis Joko Reksa Budaya Gus Kayis. Nggih. Ingkang kawula hormati sedaya tim sholawat saking majelis Joko Reksa Budaya, lan tak lupa para rawuh sedaya, para bapak-bapak, para hadirin dan hadirat. Hadirin niku hadir di dalam, hadirat niku hadir di luar, tapi niki tenjauh sedaya niki. Niki kadose jamaah niki kathah ibu-ibu nih. Alhamdulillah. Napa memang RW mriki sing kathah ibu-ibu nih. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing dalu menika kula lan panjenengan saged nempel wonten majelis yang penuh barokah niki. Mugi-mugi kemparipun kula lan panjenengan sedaya di dalam acara Dzikra Maulidir Rasul, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini betul-betul bisa mendownload, bisa mengunduh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi salah satu wasilah kelak kita memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya niki sakjane ngono pun mlebet wulan ba'da mulud Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Tapi mboten napa-napa. Wong peringatan Maulid niku umpama selama bulan Rabiul Awal setiap malam wonten pengaos tan bicara mengenai Maulid, itu tidak akan pernah selesai untuk mengungkap keagungan yang ada pada diri Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amargi beliau niku memang manusia, tapi walaisa kal basyari, bukan seperti manusia biasa. Nggih. Awak dhewe niku lek kena idune kancane awake dhewe, ojo maneh kancane kok apa idune kancane ya. Idune dhewe lho kadang-kadang gila. Kok basin mencing apa gitu. Tapi kalau Rasulullah niku ludahnya beliau niku dadi obat. Bahkan menjadi rebutan para sahabat-sahabat beliau. Jenengan nek maos kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ketika beliau berhijrah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, sama ada satu lagi penunjuk jalan namanya Abdullah ibn Al-Uraiqi.
Niku perjalanan ke Yathrib niku mboten melewati jalan sing biasa. Soalnya lewat jalan biasa itu mesti diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy yang sudah berencana mau membunuh beliau. Jadi ada jalur khusus, jalurnya terjal. Sampai kemudian beliau berdua harus beristirahat di sebuah tempat di gunung atau bukit Thur yang lalu ada gua di situ. Sayyidina Abu Bakar saking kasih sayangnya, saking cintanya kepada Hadratur Rasul, beliau bersihkan gua itu. Lah kok pas berseni niku para rawuh. Niki beliau ini disengat oleh kalajengking. Jadi ada yang meriwayatkan sengatan itu ketika beliau bersihkan, ada yang mengatakan meriwayatkan sengatan itu ketika beliau sudah di dalam dan menutup semua lubang. Ketika itu Rasulullah istirahat di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, Abu Bakar mboten matur ten Hadratur Rasul, kuwatir ngrepoti. Padahal jenenge ditutup kala jengking niku kan mboten sembarangan. Nomene niki kala jengking Arab. Soalnya kalau jengking di Arab kan otomatis kalau jengking Arab. Pokoknya sing Arab-Araban itu rada luar biasa. Kadal mawon di Arab di Mesir itu luar biasa nih. Ini beda nih. Nun saya. Akhirnya setelah dientup niku wau, ini kan otomatis bisa napa entup niku wau niki mlebet ten beliau. Akhirnya beliau itu tiba-tiba badannya itu meriang. Kalau sedikit gembira, meriang itu beda kali meriang gembira. Akhirnya beliau nahan rasa sakit niku sampai ketika Hadratur Rasul itu tidur di pangkuan beliau karena sengatan tadi itu. Akhirnya Abu Bakar menahan rasa sakit, beliau tidak berani bergerak, khawatir kekasihnya, sahabat terdekatnya itu Hadratur Rasul itu terbangun dari istirahatnya. Abu Bakar mboten kuat, nangis beliau, tidak sengaja menetes air mata sehingga mengenai pipi Rasulullah. Rasulullah kaget. Ya Abu Bakar, nopo sampean. Ya, itulah yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran dan surah At-Taubah. Idh yaqulu li sahibihi, ada idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Nopo sampean Abu Bakar, apa berat meninggalkan Mekah? Boten ya Rasulullah. Karena orang hijrah zaman dulu itu berat sangat para rawuh. Hijrah itu para sahabat ketika meninggalkan Mekah niku nginyel yang dibawa hanya pakaian yang menempel di tubuhnya. Punya karangan, punya kebun kurma yang luas, ditinggal semua dan itu tidak boleh dibawa oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ketika itu. Punya harta berapa? Tidak bisa dibawa. Zaman itu belum ada ATM. Terus perjalanannya seperti itu, mboten sakit, wis kok di dalan gampang golek ngombe di Indomaret mboten wonten. Berat sekali. Jadi meninggalkan namanya hijrah itu sudah ditinggalkan semuanya, termasuk harta yang dia miliki. Abu Bakar kemudian mboten ya Rasulullah. Kula niku wau dientup kala jengking. Ternyata napa? Dipeganglah tangannya yang kena kalau jengking itu, yang kena bisanya kalau jengking itu niku diobati kali nun sewu ludahnya Hadratur Rasul dan sembuh seketika itu. Niki idune Kanjeng Nabi. Lah idune kita, waduh, ditoni ping 1000. Iki gawat nih. Makanya tiang-tiang sepah kula lan panjenengan ben jaman biyen niku kan banyu niku kan ndetes saking sumur. Ojo ngiduni sumur garai. Napa? Delek wong mbah-mbah pian lho nggih, wonten ngene. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lah Kanjeng Nabi niku yang kita peringati maulid beliau niku kita kupas dari berbagai sisi, niku tidak akan pernah habis. Karena Rasulullah itu bukti yang nyata. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasuluna. Oh, bukan sini, keliru. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia,
Sungguh telah datang kepada kalian burhanum mir rabbikum. Niku bukti yang tampak jelas dari Tuhan kalian. Ya. Lalu itu para mufassir menafsirkan siapa bukti yang paling jelas itu bagi kalian, yaitu kehadiran Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa jahili. Jadi waktu-waktu insyaallah buat saja sampai entek jahili ini. Kita be, jenengan sama nonton. Tapi kalau jahili kan yang dhuwure wis siap kabel karek pilih. Apa kira-kira suki apa mie sedap nih? Apa setil? Perlu lanjutkan program. Terus yang dimaksud burhan, niku bukti yang jelas-jelas nyata dan tidak terbantahkan itu kehadiran Rasulullah. Nanti kita lihat apa saja bukti-bukti itu. Terus Rasulullah niku manusia yang super lengkap, Umpami kita lihat, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang hebat dalam segala hal. Nek panjenengan mungkin ada yang hebat tapi di tempat tertentu dan pada hal-hal tertentu. Contoh, wonten tiyang kuwagah berwibawa kerja di kantor, jadi pimpinan. Di kantor itu diwedeni anak buah. Anak buah dikongkon titik, siap laksanakan. Wah berwibawa di kantor. Ikut di kantor. Di omah turun mesti. Begitu mulai sing wedok, Mas. Iku iso goblok dadak niku ngoten. Ngoten. Tapi kalau Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau dan dalam segala aspek apapun beliau berwibawa dan unggul serta menjadi panutan dan teladan dalam segala hal. Jangan sing sadean pedagang. Saya ini gimana ya pedagang saya? Kalau merasa sebagai pedagang sukses, Rasulullah umur 15 tahun sudah melakukan jalur perdagangan internasional dari Mekah ke Syam, mengikuti kafilah dagang Quraisy, termasuk bersama paman beliau yaitu Abu Thalib. Kalau kemudian ditanya, ya, apakah Rasulullah itu sebuah pemimpin negara? Rasulullah memimpin, bahkan pemimpin seperti beliau tidak ada di muka bumi yang sama seperti beliau. Nama balik, beliau apakah umpama ada tentara yang hebat di medan perang, ahli strategi? Beliau juga ahli strategi. Beliau memimpin perang. Makanya ketika perang dipimpin oleh beliau, itulah disebut dengan ghazwah. Kan waktu. Beda dengan Ma'rokah. Kalau Ma'rokah bisa jadi Rasulullah tidak berangkat itu. Kan kadang ada perang yang Rasulullah mendelegasikan, mengangkat siapa panglima perangnya, Khalid ibn Walid. Beliau tidak berangkat. Ada beberapa perang nanti kita baca dalam sejarah. Terus memang Rasulullah pribadi yang lengkap. Nah, yang paling utama, yang paling sangat perlu kita teladani, nih kalau mau ini ditulis oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Niku sing biasanya kula lan panjenengan dan majelis-majelis termasuk majelis Jogo Rekso Budaya niki maca Maulid Ad-Dibai. Niki ditulis oleh Imam Ad-Dibai. Nih, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sebaik-baik manusia apa nih? Dari sisi penciptaannya sekaligus dari sisi softwarenya. Software apa? Khuluqan, akhlaknya. Makanya menungso disebut makhluk. Khalqun mestinya seharusnya ada pesan secara implisit nek dadi wong iku yang bisa mengangkat derajat seseorang tidak lain adalah akhlaknya. Ono wong ganteng tapi akhlaknya rusak. Kira-kira jenengan serta mboten? Ya iku di masyarakat sajane arek itu ganteng tapi kelakuan kok koyo ngono. Kan mesti ngoten. Ya. Atau sebaliknya, umpama orang yang biasa-biasa gak patek ganteng, gak patek ayu tapi akhlaki sae ngoten. Itu orang akan melihat arah iku gak pernah dinilai arah iku sajane elek tapi akhlaki aku mboten, iku mboten dikoreksi niku elek iku urusan buri.
Karena kalau secara fisik, urusan fisik itu kita tidak bisa milih. Dan semua itu pasti mengandung hikmah yang itu harus selalu kita cari. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Niki wonten riwayat yang diceritakan oleh Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Husain itu adiknya Sayyidina Al-Hasan. Makanya dan marhaban kan ya Jaddal Hasan wal Husain, selamat datang. Itu marhaban tuh Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, lalu kita sambut dengan ungkapan yang sambutan yang hangat. Maka ungkapan orang Arab dengan mengatakan urahibuka marhaban tarhiban hal. Jadi marhaban itu selamat datang, tapi dengan sambutan yang hangat. Makanya nanti akan kita lihat riwayat ini. Kalau ingat-ingat tadi maka insya Allah niki mugi-mugi hadratur Rasul ini juga punya kebanggaan terhadap kita semua sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya kata niki panitia, terus ada orang-orang yang menyumbangkan untuk konsumsi, untuk door-prize niki. Niku juga berangkat dari kecintaan kepada hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ini wonten cerita, wonten riwayat, wonten hadis tuh. Pernah suatu ketika, ini sebelum ke riwayat Al-Husain tadi. Suatu ketika ini wonten tiang Arab, wakilah orang Arab Badui, wong gunung. Tiba-tiba menemui Rasulullah ketika ngaji dengan para sahabat yang lain, lalu tiang ini tanglet ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kanjeng Nabi, kiamat itu kapan? Rasulullah betul langsung menjawab. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Sahabat-sahabat sing liyane ora kok gregeten. Iki yo apa kok ngetek kae karo sik ngaji ta. Tapi wong iki wis pengin jawabane. Kapan sih kiamat? Ya mbok lapo kok takok kiamat iki. Apa kate persiapan, apa kate lapo mboten sembrah. Akhirnya Rasulullah bertanya balik. Dijawabnya kali Rasulullah. Ma'a'datta laha. Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Tiba jawabannya ngeten. Ma'a'dattu laha min katsiri siyamin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ngeten lho Kanjeng Nabi. Kula niki dereng nyiapaken napa-napa, poso yo jarang, pendak Ramadan yo apot. Kadang ngersolo, nek wis kate buka nglumpukno sembarang kalir. Nek wayahe sahur wis sahur maneh, menelak poso maneh. Wala sholatin. Salat nggih ngoten, salat fardu selesai. Mboten kula tambah salat sing sunah-sunah lintune. Sedekah nggih gak patek, nyene gak patek ono Kanjeng Nabi. Padahal sedekah itu sifatnya luas. Termasuk tabassumuka fi wajhi akhi shadaqatun. Itu nanti yang dicontohkan oleh hadratur Rasul. Tapi Kanjeng Nabi niki jarene tiyang niki wau. Uhibbullaha wa rasulah. Kula niki mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Ya wis, awakmu engkau bersama orang yang engkau cintai. Coba kita bayangkan. Modal cinta, kan cinta niku grade-nya macam-macam. Ono sing cinta iku rada tipis-tipis. Ono acara maulid, Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat, kemudian niki badhe wonten acara maulid. Monggo pengen nyumbang nopo? Mikir. Terus aku misedap ae loro. Nah, ngoten wonten, tapi teng Gerliyo mriki mboten wonten. Ono sing nggih kapan maulid terus bismillah. Niki kula ngawangi bismillah, muga-muga tambah barokah. Wonten. Itu terkait dengan kadar kecintaan. Lah kalau kita ini belum bisa min katsiri sholatin wa katsiri siyamin wa katsiri shadaqatin, maka apapun yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kecintaan hadratur Rasul kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah, mugi-mugi niki dadosaken kula lan panjenengan betul-betul ansal syafaatnya beliau. Terus akhirnya tiang niki bunga. Wah, berarti iki aku cek ono harapan. Ternyata dari situ maka nanti bukti kecintaan itu baru akan naik levelnya karena cintanya naik.
Jadi mboten ngeten Rasulullah nek wonten wong curhat ngoten niku mboten dingetenaken. Ala nek modal cinta tok ayo akeh tunggale, tapi ndek buktine. Mboten ngoten langsung. Kalau kita kan begitu biasanya. Nek ngomong cinta kok yo ndek buktine gombal kan ngoten. Tapi Hadratul Rasul mboten. Niki motivasi beliau. Jadi cinta riyin, nanti cinta itu kalau kemudian akan meningkat, nanti insya Allah dia akan mau berbuat lebih banyak yang itu dalam ketaatan terhadap Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah tahu dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi Rasulullah diperintah oleh Allah, sampai nang wong-wong itu. Termasuk orang duakum barang itu. Nek kalian kalau panjenengan sedaya niku mencintai Allah, maka ikuti aku. Kan nanti dampaknya kan ke sana. Maka kalau sudah mengikuti Hadratul Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai panjenengan sedaya. Dan hanya itu, kalau Allah sudah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni, Allah tutup dosa-dosa kita. Niku arahnya nanti ke sana. Kalau sudah itu, rahmat pasti turun. Kan betul. Makanya kembali ke riwayat Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Husain itu suatu ketika beliau itu dawuh ngeten. Qala Sayyiduna Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Sa'altu abi an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Sayyidina Husain dawuh ngeten. Saya itu bertanya kepada ayahku, yaitu Sayyidina Ali, tentang nopo ansiratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi, tentang bagaimana sih kisah atau sirah, riwayat hidup atau sejarahnya Nabi itu ketika memperlakukan bersama sahabat-sahabatnya atau bersama orang-orang yang berinteraksi dengan beliau. Julasa itu jamak saking jalis. Jalis itu bisa teman ngobrol, pokoknya yang pernah ketemu dengan beliau. Kan ngoten. Napa Sayyidina Husain iki tanglet? Karena Sayyidina Husain itu lahir di bulan Sya'ban tahun 4 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Sayyidina Husain ini adiknya Sayyidina Hasan. Nah, Sayyidina Hasan lahir di bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Jadi ini KCM setahun ini. Situ lahir bulan Sya'ban, situ lahir Ramadan. Si Ramadan sapa ya? Pokoknya situ Ramadan, situ Sya'ban. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku sedo kapundhut, niku beliau berdua ini masih kecil. Sayyidina Husain masih usia kira-kira 6,5 tahun. Lari 6,5 tahun kan kira-kira lulus TK kate mlebu SD. Arek TK kate mlebu SD iku jek durung patek sadar temenan. Biasanya lek eling-eling tak sik lamat-lamat to. Koyok tahu eling, lek gede kan ngoten. Makanya kemudian beliau ini tanya kepada ayahnya. Ibunya Hasan Husain sudah wafat karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu wafat 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Jadi masih kecil juga ditinggal oleh ibundanya. Akhirnya Sayyidina Ali menjelaskan kepada Sayyidina Husain putranya. Faqal, Sayyidina Ali atau dalam riwayatnya Husain berarti ayah saya kemudian menjawab. Jawabannya ngeten. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wonten beberapa. Yang pertama napa kata Sayyidina Ali? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Napa daimal bishri niku para? Daim niku langgeng terus menerus selalu, al bishr niku membawa kebahagiaan bagi orang lain. Pertama ditujukan lewat apa? Sikap beliau. Beliau tidak pernah memasang wajah tidak enak kepada orang lain. Mesti tiang sing nyedek kali Hadratul Rasul itu merasa bahagia, merasa senang. Bahkan dengan pirsani. Pernah suatu ketika Rasulullah itu
ditegur oleh Allah yang memang menurut mayoritas mufassir ahli tafsir itu ditujukan kepada Rasulullah, walaupun ada ahli tafsir yang lain yang mengatakan itu tidak ditujukan kepada Rasulullah. Napa niku? Turun surah Abasa wa Tawalla Anja'ahul A'ma. Suatu ketika Rasulullah niku sedang ada tamu para pembesar Quraisy. Maunya Rasulullah, karepnya beliau itu ngersakaken pembesar Quraisy tak kandhani lek takok ini cek punya rasa simpati kepada Islam, muga-muga kemudian tertarik dan mau masuk Islam. Tiba-tiba ketika Rasulullah bersama para tokoh Quraisy untuk menjelaskan Islam, datanglah salah seorang sahabat beliau yang beliau ini buta, sahabat ini. Namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini beliau termasuk salah satu muadzinnya Rasulullah selain sahabat Bilal. Tadi pun wonten waktu ini dewi-dewi Bilal iku dikai jatah subuh kan wonten. Abdullah ibnu Ummi Maktum tiba-tiba datang, tidak tahu karena beliau buta, tidak tahu kalau di situ ada tamu, dalam tanda petik tamu rada penting iki. Moro-moro Abdullah ibnu Ummi Maktum tanya Rasulullah tentang Islam karena ada yang perlu ditanyakan. Rasulullah itu melihat Abdullah ibnu Maktum itu sebenarnya bukan pandangan abasa cemberut, jangan dibayangkan cemberutnya seperti jenengan atau seperti ibu-ibu yang pas merengut bapak-bapak, boten, jauh dari itu. Ya. Jadi Rasulullah itu yang ditegur oleh Allah abasa wa tawalla itu hanya sempat kerentek, waduh, kok tekone gak tepak iki sik ta lah, aku tak nutupno iki dhisik. Tapi kenapa kok Allah menegur? Karena Rasulullah adalah tokoh besar, sehingga yang dilakukan walaupun itu kesalahan yang kecil sekalipun Allah luruskan. Gini loh. Maka abasa wa tawalla anja'ahul a'ma dan seterusnya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka dan seterusnya. Maka ini hampir sanad piyambak tafsirnya. Kembali kepada Hadratur Rasul. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kata Sayyidina Ali sesuai pertanyaan dari Sayyidina Al Husain tadi, daimal bishri. Napa wau daimal bishri wau? Senantiasa memberikan kebahagiaan bagi orang lain, termasuk mboten nate memasang muka yang tidak enak kepada orang lain. Nah, orang-orang itu kita ini kalau nggak cocok sama orang, ono masalah titik ngono ae, kadang-kadang wis tok doane wis gak gelem noleh. Pura-pura karo. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi semua orang mengaku dan tidak ada yang komplain karena memang semua merasakan itu daimal bisyri. Jadi Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita lihat beliau itu makanya beliau mengajarkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum tengah jeni koncone iku ya sedekah. Tapi yo makanya ada kata-kata fi wajhi akhika. Rasulullah tidak dawuh tabassumuka sedekahun, bahaya. Meringis-meringis dhewe kalau koncone ya bahaya. Untuk doa ngene, kalau wong iki, kalau koncone. Mboten niku maksudnya fi wajhi akhika. Terus yang kedua nopo? Nah, ini yang kedua. Sahlal khuluqi. Sahlal khuluqi itu beliau punya karakter, beliau punya akhlak itu yang sahal. Sahal itu mudah, artinya mudah itu ringan. Artinya ringan itu apa? Akhlaknya luar biasa baik, sehingga melakukan kebaikan itu betul-betul ringan. Jadi kita sebagai umatnya itu kan melakukan kebaikan, akhlak-akhlak yang baik itu kan kadang-kadang cek ngenyak. Ya sih rek ngono. Rada dilongi. Tapi Hadratur Rasul mboten. Makanya oleh Allah dipuji dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul di atas budi pekerti yang agung. Azim itu agung, yang sifat azim itu melebihi dari sekedar karim. Jadi bukan lafi khuluqin karim tapi azim. Dan itu para ulama termasuk para ahli tafsir ketika melihat ayat itu menggunakan ala
itu sangat kuat karena budi pekertinya itu kuat. Koyo-koyo budi pekerti itu betul-betul lala, beliau di atas budi pekerti itu, gak mudun blas. Sama kayak orang naik kendaraan, ya ini akhlaknya dinaiki kemana-mana, maka gak mudun, maka dia selamanya punya akhlak yang baik. La'ala khuluqin. Ini disebut dengan sahlal khuluqin. Nah sekarang kita lihat, kula lan panjenengan ini sudah berapa persen mencontoh akhlak Rasulullah. Surat Al-Ahzab itu jelas dikatakan ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Niki lek maca ayat untuk kula getno. Cek ana alasan nek badhe minum jahe. Nggih, ngapunten Gus nggih. Ini ampun di jahe. Kok nggih siap. Kopi jahe. Kalau lanjutakan sekedik malih. Ayat niki para rawuh lan jenengan pirsani non sewu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lakum itu siapa? Orang-orang beriman. Sungguh benar-benar terdapat bagi kalian fi Rasulillah, di dalam pribadi Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Pertanyaannya, napa sedaya tiyang sing gadah iman itu mesti mau mengambil uswah hasanah dari beliau? Tibake mboten kabeh sih. Makanya lanjutan ayatnya itu, dalam ayat itu liman kana yarjullah. Ternyata itu dispesifikasikan lagi atau ditaksis. Lakum yang dimaksud kalian itu siapa yang mau? Yaitu orang-orang yang liman kana yarjullah, yang mau atau yang dia punya karep, punya harapan terhadap Allah. Niku wonten kata sing dibuang. Itu ada yang dibuang. Yarjullah, Allah itu sajane di situ mudhof ilaih, tapi mudhofnya dibuang. Maka penafsirannya ada yarju rahmatallah, yarju ridallah, yarju maghfiratallah. Kalau itu dibuang, menginginkan Allah, berarti segala sesuatu yang baik dari Allah itu yang kita harapkan. Rahmatnya iya, ridhonya iya, maghfirahnya iya. Lah kalau orang punya kerentek atau punya karep yang kuat terhadap Allah untuk mendownload rahmat Allah, maka dia pasti akan mengikuti uswatun hasanah yang dicontohkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh sedaya. Lanjutannya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Tidak hanya itu, tapi orang itu punya harapan terhadap hari akhir. Apa maksudnya ini? Apa pengen dan kiamat? Boten. Maksudnya niku melakukan hal-hal yang baik karena mengharap rahmat Allah, karena nanti berharap di akhirat balasan Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indikatornya nopo, buktinya nopo oleh orang itu yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah. Termasuk mengingat Allah itu melalui Rasulullah, karena yang memperkenalkan Allah kepada kita adalah Hadratur Rasul dengan risalah yang Allah berikan kepada beliau dan dibawa disampaikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua niku sahlal khuluq. Yang ketiga apa? Lainal janib. Lainal janib ini apa? Bersifat lembut kepada orang yang di sampingnya. Siapa orang yang paling sering berada di samping kita? Keluarga kita, pasangan kita, istri kita kalau yang laki-laki, suami kita kalau yang bapak, kalau yang ibu-ibu. Rasulullah ini mencontohkan, beliau itu lainal janib. Ini karena Sayyidina Ali, ini persaksiannya Sayyidina Ali yang diceritakan kepada putra beliau yaitu Sayyidina Al-Husain. Rasulullah ini buatan pernah Pak, niku nyentak nih buatan pernah. Dengan bersani, riwayatnya dikutip oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Niku wonten riwayat Anas bin Malik.
Sahabat Anas bin Malik niku 10 tahun derekaken Kanjeng Nabi. Mulai kecil usia 10 tahun. Rasulullah wafat, sahabat Anas bin Malik usia 20 tahun. Sahabat Anas bin Malik niku di dalam riwayat itu beliau mengkisahkan, kula niki selama derek Kanjeng Nabi, ndak pernah sekalipun Kanjeng Nabi niku nyentak kula. Niku ndak pernah. Yang kemudian dadekno gelo ati niku mboten ati. Padahal Pak, Bu, umpama niku umpama lho nggih. Umpama orang yang berhak dan layak dan patut untuk merasa besar, merasa hebat itu tidak ada lain kecuali Hadratul Rasul. Tapi beliau tidak begitu. Lah awake dhewe iki pirang persen iki kok kadang-kadang wis merasa hebat, merasa sok-sokan. Ngoten lho. Wonten malih riwayat Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saapi-api kalian wahai umatku niku adalah orang yang paling baik memperlakukan terhadap istrinya dan keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik memperlakukan keluargaku dan istri. Kita ini introspeksi. Sudahkah kita ini melaksanakan yang disebut dengan layyinal janib, yang nomor 3 yang kata Sayyidina Ali niki wau dalam menggambarkan sosok dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun pinten 3. Yang keempat, ini pun pinten ini. Dilungkas. Sabar nggih. Tak delok ibu-ibu wis bal ndanga, kapan jabutane. Nggih. Apa boleh jabut niki. Tapi ojo kesusu jabutan sing liya. Soalnya malaikat Israel paling goleki kapan sih jabutanku sing ndi. Gak usah khawatir. Bismillah. Kita lanjutkan. Yang keempat napa? Yang keempat niku Sayyidina Ali niku dawuh Kanjeng Nabi itu laisa bi fadhin wala ghalidhin. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa. Ya. Ten An-Nisa ayat pinten niku? Ayat pinten niku? Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Pun ayat iki mangke jenengan Pak Dosi piambak nggih juz sekawan niku. Juz sekawan bagian tengah sebelah kanan, setengah juz niku. Allah berfirman. Napa niki maksudnya? Kembali ke sini dulu. Laisa bi fadhin wala ghalidhin. Rasulullah itu tidak pernah bersikap kasar dan beliau tidak pernah keras hati yang memunculkan sikap kasar tadi. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Yang artinya فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, maka karena rahmat Allah, ya, fabima rahmatin minallah, maka karena rahmat dari Allah sehingga engkau wahai Muhammad bersikap lembut kepada mereka. Mereka siapa? Umat Rasulullah, termasuk ummatud dakwah. Ummatud dakwah itu termasuk mencakup orang-orang yang belum mau menerima Islam. Niku ummatud dakwah. Karena kalau sudah Islam niki namanya ummatul ijabah. Nah, ummatul ijabah niku imannya sudah ada, tinggal nanti level ketakwaannya beda-beda. Niku tergantung bagaimana kita menjawab ajakan itu. Kembali ke ayat niku. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Seandainya engkau wahai Muhammad itu bersikap keras terhadap mereka, ya, dan juga kasar, lalu hati engkau juga keras kepada mereka, maka mereka tidak mau mendekati Islam, justru mereka akan lari. Ya, lanfaddu min hawli. Maka lanjutannya fa'fu anhum, maafkanlah. Fa'fu anhum, ya, mintakanlah maaf atau maafkanlah terhadap mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampunan bagi mereka, mintalah kepada Allah. Itu sampai kados sampai. Makanya Ibnu Khaldun itu sejarawan dan sosiolog di dalam agama Islam. Beliau itu punya kitab judulnya Muqaddimah.
Niku isinya tentang teori-teori tentang masyarakat. Apa kata beliau? Hadan Nabi uyyida biruhil qudus. Jadi gini, ini loh kanjeng Nabi yang beliau itu dikuatkan dengan ar-ruhil qudus, yaitu Jibril. Artinya beliau mendapat wahyu. Itu saja hukum sosial masih berlaku bagi Hadratur Rasul. Sekarang kita ambil contoh itu. Hukum sosial kula lan panjenengan ketika berinteraksi di masyarakat, kira-kira nek ana wong dulu kasar, dulu ngamuk, dulu gak cocok, kira-kira ya apa di masyarakat itu? Pasti orang akan menjaga jarak. Waduh, aku gak wani aku. Kok ngomong keliru sak kecap tadi masalah, tadi perkara kan ngoten. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul ketidakharmonisan di dalam satu masyarakat. Maka Ibnu Khaldun pesannya ngeten, loh, iki loh, kanjeng Nabi yang oleh wahyu saja itu tetap ada aturan etika sosial. Loh, pemene awake dhewe sing oleh wahyu ya enggak jelasin. Kok terus kemudian merasa paling hebat lalu berbuat kasar? Mbok yo ojo ngono. Pesannya ngoten. Maka Sayyidina Ali mengatakan Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah beliau laisa bi fadhin wala ghalidin. Lalu yang berikutnya apa yang kelima? Wala sakhabin. Wala sakhabin itu beliau tidak pernah berkata itu dengan keras. Jadi gak tahu bentak-bentak, gak tahu ngomong itu langsung dengan cara yang orang lain itu merasa tidak nyaman. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala fahashin. Rasulullah mboten nate nyakiti orang lain. Tidak pernah berbuat fahisyah, apalagi sampai merugikan dan menyakiti orang lain. Ini Rasulullah. Coba kita angen-angen. Mboten usah ngoreksi pinggire. Mboten usah tola-toli nang kancane. Wis awake dhewe ayo diperbaiki masing-masing. Nek Rasulullah ngeten, paling tidak kita berapa persen mencontoh beliau. Karena beliau itu dicontohkan, diutus oleh Allah untuk memberi contoh kepada kita. Makanya diambil dari jenis manusia, jadi sinkron. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Awake dhewe menungso dikasih contoh ya menungso. Ngoten lho. Cuman memang ada khususiat beliau sehingga beliau disebut beliau adalah basyarun tapi walaisa kal basyar. Tidak seperti manusia biasa. Tapi kita mencontoh sekian persen itu bisa. Makanya Islam ini agama yang moderat. Agama yang tawasud. Pernah suatu ketika wonten sahabat, jadi tiba-tiba sahabat ini saking sergepe awan poso bengi itu qiyamul lail tahajud itu mempeng sampai lali nek duwe bojo. Akhirnya istrinya ini komplain ke Rasulullah, ya Rasulullah suami saya kok malam tidak pernah pulang, kula nih gak demen, jangan sing wetok ngoten. Dipanggil sahabat itu, apa kata Rasulullah? Mas ya aku iki yo poso, tapi aku ya buka, asumu wa uftiru, kan begitu. Termasuk wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi perempuan. Maka hiduplah secara seimbang. Maka ibadah yang berlebihan itu juga tidak baik. Kan itu namanya tatorruf fid, kan. Para rawuh, para sedherek sedaya, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu apa malih? Wala iyabin. Rasulullah itu tidak pernah nyacat. Ini siapa nih? Tetes Rasulullah niku ketika mantun subuhan, mantun ketemu sahabat, langsung tendalami beliau, tanggal ke garwa beliau. Dan Sayyidah Aisyah, ada makanan apa? Umpama tidak ada makanan, ya sudahlah saya puasa hari ini. Itu yang kemudian menjadikan dasar termasuk dalam mazhab Syafi'i bahwa kalau puasa sunnah itu niatnya di pagi walaupun setelah subuh itu tidak apa-apa. Nah, terus kalau ada subuhan yang di rumahnya ada sesuatu, itu Rasulullah tidak pernah sekalipun nyacat. Wah, kasihan rere. Isok masak agak sih, mboten nate. Niki wonten cerita. Pernah suatu ketika wonten orang yang datang menemui Rasulullah. Niku membawakan buah. Dan Arab itu buahnya lek kurma ya anggur. Niki katanya membawakan anggur. Langsung dipersembahkan di hadapan Rasulullah. Oleh Rasulullah didahar.
Begitu dicipi siji kok kecut. Mendel mawon Rasulullah, orangnya di situ sambil ngobrol-ngobrol seneng gitu karena Rasulullah dahar apa yang ia bawa. Di Melati, sahabat-sahabatnya lah ngenteni. Biasanya Rasulullah ngenteni dibagi rek, kapan anggure dibagi. Kapan jabutannya iki ditarik. Dinteni niku. Sahabat-sahabat kaget. Loh, kok gak dengaran gak bagi-bagi, kok dintenan sak piring sing digawa ditelasakan kali hadratul Rasul. Orang yang bawa niki saweneng, alhamdulillah ya Rasulullah jenengan dahar napa sing kula kita akan matur nuwun. Oh nggih matur nuwun, pamit wis wong. Sahabat wonten sing nyeletuk, ya Rasulullah, tumben sing jenengan kok mboten bagi-bagi, biasa jenengan bagi-bagi. Kula nggak kepingin delok jenengan dahar anggur. Ini kira-kira lah kalau minum jahe wonten sing kepingin tambah terus. Lek kepingin manis hubungi panitia gitu. Lajeng ngeten. Napa jawab Rasulullah? Ngene lho. Mang anggur iku tak icipi. Kecut. Tapi kula kan Rasulullah ngene, tapi saya tidak ngomong kecut ke orangnya karena saya takut melukai hatinya. Saya mboten ngeten. Wah, anggur kecut digoreng ini kok boleh? Mboten. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi itu contoh akhlak yang luar biasa. Jadi di rumah itu beliau tidak pernah mencela apapun, termasuk makanan. Adanya itu ya itu sudah. Kalau tidak cocok ya disampaikan dengan cara yang halus. Iya, kalau kita meneladani begitu. Mboten usah ngomong sing gak enak ngoten. Karena masak niku sorong ibu nggih. Masak karo mame niku suwian masake apa suwian mame? Suwian masake. Wis masak utek suwe di pawon begitu dadi ditinggal dak dinyek pisan masyaallah niku artine longson. Ibu-ibu iso ngelus dodol. Ngelus dodone dhewe. Ya, kira dilus bapake beda mana niku urusane ya. Para rawa para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rahimahullah. Ini kono sing derek sekali. Oh derek iki. Ngapunten lek wonten sing derek 17 tahun. Iki rotok sensor. Kalau lanjutakan. Wala musyahin. Nah ini termasuk dawuhnya Sayyidina Ali, Rasulullah wala musyahin. Rasulullah mboten medhit. Medhitnya bahasa Arabnya apa Pak? Dalam bahasa Arab itu ada bakhil, ada syah. Makanya ayatnya wonten wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Apa bedanya? Bedanya ngeten. Nek wong bakhil niku medhit nang wong liya tapi gawe awake dhewe gak medhit. Umpama wonten acara. Oh ya, wonten acara mau ziarah wali, umpama RT atau RW kali ngadakan ziarah wali. Nek wong model bakhil, niku nun sewu lho nggih, kalau ada RW 2, kalau ada kesamaan cerita niki hanya fiktif belaka. Mohon maaf. Niki kula kan mboten semrat mriki tos pundi. Nek wong bakhil ngeten, kate budal niku wis aku tak nggawa bontotan rek. Engko mangan awan iki, nggawa lontong siji, kerupuke siji, pokoke cukup gawe aku. Soliane urusane dhewe-dhewe, gak nggawa jajan, gak ngopo. Berarti lek buka nek bis niku, nek bis rombongan niku mojok. Gak mau peduli dengan yang lain. Kecuali kalau kondisinya memang tidak ada ya, itu nanti konteksnya beda lagi. Ini kita menceritakan yang kondisinya sakjane ada dan bisa untuk berbagi, tapi dia tidak mau berbagi. Karena urusan bakhil itu bukan masalah urusan ada dan tidak, karena memang tidak mau. Tapi nek wong disebut syuh, wa may yuqashuha nafsihi niku wae. Lek syuh ngeten. Gak mek medhit nang wong liya, tapi medhit nang awake dhewe. Jadi berangkat tuh mikirin gini, aku mulai nggawa amale bagi nang wong liya. Gak usah nggawa, engko gak nggawa kan oleh teko liyane. Dadi sing digoleki iku bagian teko wong liya gawe dhek gak mikir ya apa carane saya berbagi untuk orang lain. Untuk awake dhewe lho gak. Engko gak oleh bagian gak apa-apa, aku gak nggawa. Dadi gawe awake dhewe medhit. Utawa gawe awake dhewe apa ngono ya, mikir. Padahal gawe dhewe. Duit ditumpuk kok. Nanti di rekening didelok, di deposito didelok, lek wis akeh terus gawe opo? Kan ngoten. Dadi orang, makanya dalam Al-Qur'an itu wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dijaga atau barang siapa yang diselamatkan dari kepikiran dirinya, termasuk kepikiran terhadap dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Berarti ngeten nek wong ya gak medit nang awake dhewe itu biasanya nanti dia juga akan mudah berbagi dengan yang lain. Berarti juga ndak bakhil. Ya. Tapi nek wis medit nang awake dhewe gandengane bakhil. Wong nang awake dhewe medit apa meneh nang wong liya. Lah Rasulullah mboten. Bahkan kalau kita lihat pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang para sahabat itu, sahabat-sahabat niku bisa mendahulukan orang lain daripada dirinya. Itulah yang dicontohkan oleh sahabat Ansor terhadap kaum Muhajirin. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'ud dara bil imani min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Niku wong wis lomane gak karu-karuan dan Rasulullah mencontohkan seperti itu. Makanya wonten maulid ngene wis bismillah, lek anjene wonten wis bismillah. Iki gawe jabutane iki gawe konsumsi iki gawe apa niki. Niku semangat. Niku sebagai bukti termasuk salah satu bukti cinta kita kepada Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit malih. Yataghafalu amma la yashtahi. Rasulullah itu melupakan terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan bagi beliau. Ini bisa jadi contoh yang tadi niku, lek gak seneng beliau tidak mencacat, tidak mencela. Atau bisa jadi begini. Kalau ada orang yang menyakiti beliau tidak mau ambil pusing. Beliau tidak kemudian disakiti itu kemudian tidak senang terus benci, mboten. Ini kan wonten kisah nih. Ada orang musyrikin Mekah, kafir. Setiap Rasulullah itu mau melaksanakan sholat disakiti, dikasih duri, dilempar kotoran. Tapi begitu suatu ketika bahkan dinudai juga Rasulullah. Suatu ketika orang ini kok tidak ada. Nang di wong sing biasane ngidoni aku. Rasulullah panggil ke sahabat yang lain. Mana orang yang niku? Rasulullah. Loro niku. Bapak cek kapok cari sahabat kon. Sahabat ndak nyongko karepe bae Rasulullah cek ngapokno bisa. Tapi Rasulullah mboten ngoten. Apa yang terjadi? Dijenguk oleh Rasulullah digawakno sesuatu. Padahal orang yang setiap hari menyakiti beliau. Itu akhlak yang luar biasa. Lagi wala yu'isa minhu rajiyan wala yu'isu minhu rajiyan. Rasulullah tidak pernah menjadikan atau memberikan putus harapan bagi orang yang punya harapan kepada beliau. Tadi saya nanti ya matur ke Kanjeng Nabi ada masalah, kan punya harapan yang besar pada Rasulullah. Itu Rasulullah tidak pernah memberikan putus asa. Contohnya mana? Sehingga ini wonten kisah yang itu diceritakan di dalam kitab Qaumul Tuhan. Jadi waktu ini kurang 3 menit ini. Saya khawatir bukan konsentrasi. Nah, cuma kalau mungkin nanti jangan jabutan dulu. Kalau tak tutup dulu, kalau tak melok jabutan mereka. Kalau tutup langsung dengan jabutan lah, aku gak uman lah. Tapi kira-kira mesti disiapin kali pakai ini. Nggak bener guyon. Kalau lanjutakan, gede maling. Saya itu gede maling. Tetes ngeten pokoknya. Terkait dengan yang ini ada cerita. Dulu itu pernah ada di zaman dulu wonten orang yang pernah membunuh 99 orang. Akhirnya mari mateni wong 99. Niki mau 5 wis dilanggar kabeh. Semua sudah dilakukan. Mateni wong 99. Akhirnya dia ingin tobat. Menghadaplah ke seorang ustaz atau seorang kiai. Cerita. Kiai, kula niki ngeten, wis tau mateni wong 99. Kula wis nglakoni maksiat ngeten. Napa tirose kiai sing iki? Abot 99 iku akeh. Angel ketoke sampean iki. Jadi dia ini memutus harapan, padahal Allah itu tidak pernah memutus harapan hambanya. Allah dawuh dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a."
Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan itulah Rasulullah mempraktekkan itu. Kembali ke kiai yang tadi. Akhirnya karena dijawab ngoten niku, mangkel wong iki, penjahat iki mangkel. Lah lek ngono, kalau harapan mesisan ae iki wis 99 tak gedhekno 100. Akhirnya ustaz yang fatwa ngoten dipateni bisa 100. Tapi mari ku getun maneh. Pingin tobat. Ci iso taga pintu tobat terbuka. Akhirnya golek yai maneh sowan te kiai. Yang kedua. Kula nipun kadung mateni tiyang 900 terus pundi saged ta mboten? Iso. Wah, seneng. Allah niku Maha Tawwab, Maha Rahim, Maha Ghaffar. Terus carane terus pundi kiai? Ono loro sing kudu kok lakon. Napa niku? Sing pertama, tekadmu kudu kuat. Sing kedua, tinggalkanlah komunitasmu atau di kampungmu yang itu kampungnya memang banyak orang-orang yang berbuat kejahatan. Oh, ngoten kiai. Nggih. Akhirnya dia ini bertekad untuk pindah ke kampung sebelah. Ya, ini dereng lapo-lapo, dereng sholat, dereng apa, dereng cek kait tekad untuk tobat. Lah kok ternyata di tengah jalan meninggal. Malaikat kalau malaikat rinduan rebutan. Iki jatahku lho ya. Wong iki kate tobat, tapi cek kate durung tobat iki. Cek kate menuju ke sana. Jadi malaikat rinduan, "Loh, iki jatahku, arek iki wis niat." Oh. Akhirnya malaikat loro niki otot-ototan iki piye iki? Wis ayo sowan nang ngarsanipun Gusti Allah. Tanglet kan Gusti Allah. Gusti, terus pun di status tiyang niki. Niki kate tobat tapi durung tobat, durung lakoni napa-napa. Dosane sakmono kae. Kata Allah, balik omane ukuran. Nek jarake teko nggon maksiat sing nggone kampunge dheke wau nang nggon sing kate dituju tempat dia tobat, ikut lebih dekat ke tempat maksiatnya masih belum begitu jauh, berarti neraka. Tapi nek luwih cedhak nang nggone yang dituju swarga. Balik malaikat diukur. Sret. Lah kok padha persis ukurane? Bingung mana malaikat. Iki terus piye iki? Akhirnya matur malih datang Gusti Allah. Gusti, niki terus pundi? Ukurannya sami, kata ini mati ini pas di tengah-tengah ini. Akhirnya, wes ukuran mana? Disitulah rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun, karena Allah sudah janji dalam Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Lalu rahmat Allah turun sehingga anak ini atau orang ini digeser sedikit lebih dekat ke tempat yang dia mau tobat tadi. Akhirnya apa? Masuk surga. Lu sampai koyo ngoten niku rahmatnya Gusti Allah. Maka kula lan panjenengan iki terus jangan sampai putus asa, terus mengupdate dan mendownload rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terus Kanjeng Nabi lu boten nate memutus menjadikan orang itu putus asa, termasuk dalam hal kita bertobat. Dan surah An-Nisa di ayat ke-64 juz 5 ayat pinten 100 tapi betul lali kalau ayat ini ke nomor ini. Allah berfirman ngeten, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Wa ma arsalna mir rasul, dan kami tidak mengutus rasul yaitu Nabi Muhammad. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah, kecuali agar beliau ditaati dengan izin Allah. Jadi kita ini diperintah untuk mentaati Rasulullah. Lanjutannya apa? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Ayat ini ngeten maknanya. Seandainya mereka idzalamu anfusahum, mereka itu menzalimi diri mereka, maksiatnya wakil. Karena orang zalim itu bentuknya macam-macam. Zalim itu isinya maksiat saged. Karena zalim yang paling besar, inna syirka la dzulmun azim. Jadi kezaliman yang besar itu syirik. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menyembah selain Allah berarti kan tidak pas, zalim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad.
Untuk apa? Untuk meminta ampun dan minta kepada panjenengan, minta kepada engkau wahai Muhammad untuk memohonkan ampun kepada Allah. Apa janji Allah? La wajatullaha tawwabar rahimah. Maka niscaya mereka mendapati Allah itu sebagai zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Maka inilah kita yang datang kepada Hadratul Rasul, termasuk malam ini kita peringati Maulid Nabi dengan membaca sholawat, dengan kita membaca bagaimana sirah beliau di dalam meneladankan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang datang kepada beliau dan beliau memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita semua. Karena Rasulullah itu sebagai Rasul itu tidak pernah wafat. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Makanya tiyang niku nek ziarah ten makam Kanjeng Nabi niku kata Kanjeng Nabi begini, man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang menziarahi aku setelah aku wafat, setelah aku meninggal. Jadi kalau panjenengan ke Madinah, sowan ke Hadratul Rasul di makbarah beliau di Masjid Nabawi niku, lulu salam, assalamu alayka ayyuhan nabi. Lalu kemudian berdoa, kita minta pada Allah di situ. Maka itu dijawab oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, orang yang berziarah kepadaku setelah aku wafat, maka seakan-akan dia menziarahiku ketika aku masih hidup. Itu sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah beberapa hal yang bisa kita teladani dari Hadratul Rasul. Mudah-mudahan kula lan panjenengan betul-betul bisa sedikit demi sedikit, tapi harus kita mulai. Entah dari sisi yang mana. Ya, kalau tidak mulai-mulai, terus sampai kapan? Padahal kita ini tidak pernah tahu kapan Israel ditugaskan oleh Allah menjemput kita untuk kita kembali pulang kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya estu-estu saged nglampahi napa ingkang dipun teladanaken, dipun contohaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mugi-mugi kula lan panjenengan angsal syafaatipun beliau nanti di hari akhir, di akhirat nanti. Mugi-mugi manfaat. Kita memasuki acara inti, yaitu penutupan. Karena ini yang ditunggu-tunggu sedang mari. Tapi mugi-mugi wonten hal yang bisa kita ambil hikmah napa ingkang kula sampaikan niku wau. Kula nyuwun pangapunten sanget nggih Gus, para kiai, para asatidz, menawi yang saya sampaikan wonten lepat-lepatipun, wonten hal-hal yang kurang berkenan, nyuwun agungipun pangapunten. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Matur nuwun, doaipun mari jenengan Gus. Beliau mawon doa tiba sekalian kali majelis. Kula tak amin mawon. Matur nuwun, pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.